Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sedulur samiaji rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program Markiji. Mari kita ngaji bareng samiaji. Yang mudah-mudahan kita tetap sehat, berkah hidupnya, semakin bahagia lahir batin fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur samiaji yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Pemirsa samiaji, para sedulur yang berbahagia, sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk, Dia menetapkan takdir untuk setiap makhluk tersebut. Dia mengurusi, menyiapkan mereka dengan pengurusan yang terbaik. Adanya langit, Dia hias dan bangun dengan langit yang begitu indah dan kuat. Bumi dihamparkan dengan sempurna. Bintang-bintang menghiasi langit yang tinggi. Gunung dijadikan sebagai pancang yang kokoh. Semua itu disiapkan untuk makhluknya. Para sedulur, dan Dia menciptakan jiwa. Namun di antara jiwa itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Penciptaan manusia memiliki tujuan yang besar dan hikmah yang agung, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Untuk mewujudkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab-kitab suci. Jika seseorang mengamalkan perintahnya, maka ia sukses dan bahagia selamanya. Dan jika mereka berpaling, mereka akan dihukum dan menderita selamanya. Pemirsa, sedulur samiaji yang berbahagia, sesungguhnya sebesar-besar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid, yaitu ifradullahi fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan sebaliknya hal terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan, yaitu menyembah kepada selain Allah bersamaan dengan menyembah kepada Allah. Dalam hal ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sedulur samiaji yang berbahagia, lalu apa pentingnya pentingnya tauhid dan bahayanya syirik? Antara lain yang pertama, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk bertauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seperti firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah semata-mata kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus kepada umatnya masing-masing dengan syariat yang berbeda-beda.
tetapi inti dakwah mereka sama, yaitu tauhidullah. Menjadikan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang ketiga, tauhid menyebabkan masuk surga, sedang syirik menyerumuskan ke dalam neraka. Sebagaimana firman-Nya, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru wa malizolimina min ansor. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidakkah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Sedulur samiaji rahimakumullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, "Malakiyallahu la yusyrik bihi syai'a dahulal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi dahulal nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan apapun akan masuk surga, dan barang siapa yang berjumpa dengannya sedangkan ia mempersekutukannya akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat atau yang terakhir, tauhid dapat menghapus dosa, sedangkan syirik menghapus pahala ataupun amalan. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang saya kutipkan artinya, wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, lalu menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk menjaga tauhid kita yang kita miliki dan menjauhi bentuk kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan yang mana itu adalah dosa terbesar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kita mohon kepada Allah SWT agar menetapkan hati kita dalam mentauhidkannya sampai ajal menjemput kita, serta menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita. Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda mautihi tahulal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tatkala meninggalnya pasti ia akan masuk surga. Demikian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton Markiji setiap harinya pukul 16.00 di channel YouTube Toko Emas Samiaji Karanglepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.